Allah dengan sholat tarawih. Selawat dan salam mari kita sama-sama aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mudah-mudahan ya akhir zaman kita mendapatkan selamat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, seperti biasa sebelum pelaksanaan dari sholat tarawih bersama akan kami bacakan laporan keuangan infak haji dan salat. Laporan keuangan infak Ramadan dan salam. Untuk penerimaan kas malam ke-22 sebesar Rp3.086.000, kemudian diterima dari jamaah bapak-bapak sebesar Rp147.000, kemudian diterima dari jamaah guru sebesar Rp99.000. Dari jumlah penerimaan sampai semalam sebesar Rp3.320.000, Rp3.332.000. Kemudian kepulangan dikeluarkan untuk biaya petugas dan juga tadarus sebesar Rp275.000. Jumlah infak Ramadan saat ini sebesar Rp3.057.000. Rp3.050.000. Kami atas nama panitia masjid Darussalam mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan dan menikahnya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan rezeki yang lebih berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk petugas sholat tarawih sekaligus imam sekaligus petugas kultur akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Subhanallah. Kemudian pembaca selawat akan disampaikan oleh Muhammad Yani. Kemudian hari ini kita menerima maaf dari Allah untuk almarhum Kadir bin Ahmad Badri, untuk almarhumah Kadiam binti Wadio, kemudian untuk almarhumah Onisa binti Kadir, sebesar Rp200.000. Kemudian dari bawah untuk almarhumah Asmati binti Juari, berapa ya? Sebesar Rp700.000. Kami atas nama panitia Majelis Salam mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan dan mewakafnya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Berjamaah sholihin wa sholihat dan berdoa Allah Subhanahu wa taala. Sangat bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada intinya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita saat ini, diberikan kesempatan untuk menghirup udara Ramadan bahkan sampai kepada malam yang 23 ini. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan Allah masih mencintai kita, masih menyayangi kita dan memberikan kesempatan kita untuk bertobat dan beramal yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di yaumil qiyamah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan bersama pada beliau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada babak ketiga, yaitu ifqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kalimat ifqun biasanya dipakai Al-Quran dalam pembebasan buta. Ya, ifqun rokobatin, ketika ada seseorang yang membunuh, maka diamnya atau tebusannya dia adalah membebaskan buta. Ada juga yang lain. Namun konotasinya bahwasanya kalimat ifqun itu konotasinya baik, meningkat, mulia, dia mendapatkan posisi yang baik, maka digunakanlah ifqun minan nar, artinya kita ingin dibebaskan dari api neraka, diangkat posisi kita, dimuliakan posisi kita, kedudukan kita, supaya bebas dari api neraka. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya neraka itu gimana sih? Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 43 dan 44 menjelaskan bahwasanya neraka itu punya pintu-pintu, ada 7 pintu. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin juz'un maqsum. Ada pintu-pintu khusus neraka. Sama juga ketika kita bahas pintu surga. Setiap amal soleh dia punya pintu. Misalnya puasa yang kita laksanakan di bulan ini, dia punya namanya bab royan, pintu royan. Kemudian bab sholat, ada juga ketika kita beramal mengerjakan amal sholat. Bab zakat, bab amal-amal yang ada, termasuk bab sedekah juga, pintu sedekah ada. Jadi setiap amal soleh punya pintu surganya khusus. Demikian juga pintu neraka punya pintu-pintunya khusus. Ada 7 pintu. Yang pertama, ada namanya pintu jahanam. Ya, ada pintu lauzo, ada pintu hutomah, ada neraka pintu sa'id, ada neraka pintu sahor, ada neraka pintu jahim, ada neraka pintu hawiyah. Dan masing-masing punya kekhususan siapa yang masuk ke dalamnya. Di sini saya bagi 2. 4, neraka itu banyak kepada orang-orang yang menentang hukum Allah, yang tidak menerima hukum Allah. Contoh yang sangat mudah misalnya tentang hukum warisan. Ada sebagian orang yang tak mau mengatur hukum warisan. Padahal Allah sudah memperhitungkan dengan sangat rinci terkait dengan bagian waris. Ada setengah, ada ashabul furud, ada ashab yang mahjub, ada juga ada yang seperempat, semuanya jelas Allah Subhanahu wa taala sudah bagikan. Ada sebagian orang yang tidak menerima karena alasan adat atau yang lain. Namun secara umum bahwasanya hukum yang Allah berikan
adalah sudah jelas dengan segala keadilannya. Walaupun mungkin manusia melihat itu tidak adil. Ada seorang ibu misalnya, karena bagian laki dan perempuan itu 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Satu bagian laki itu 2 kali bagian perempuan. Ada sebagian yang tidak adil. Kemudian yang bab 3 pintu neraka yang lainnya itu lebih banyak pada terkait dengan muamalah. Muamalah terkait misalnya orang-orang yang tidak peduli dengan orang-orang miskin. Ya, misalnya terkait dengan pintu sakor, masalah pintu sakor, kalau lam takun minal musallin, walam takun nut'imul miskin. Dulu kami di dunia lalai dengan sholat dan juga lalai untuk memberi makan orang-orang miskin. Saya terkait dengan lauzon di surat Al-A'raf. Innaha lauzon nazza'atan lisyawa tad'u man adbar wa ta'andu wa tawalla. Ini terkait banyak orang yang mentang akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimana Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca ayat-ayat Allah terkait dengan neraka, maka disarankan kepada Allah dan Rasulullah SAW untuk banyak merenung, untuk banyak bersedih, untuk banyak melihat kita sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan sehingga akhirnya menyebabkan kita masuk neraka. Karena kalau diukur amal kita ini tidak sebanding kecuali atas rahmat Allah lah kita bisa masuk surga. Atas kasih sayang Allah lah kita bisa masuk surga. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan sinyal ya terkait dengan siapa saja yang masuk neraka. Uridu binar wa ra'aitu asyad aktaru an-nisa. Aku kata Rasulullah SAW diperlihatkan neraka dan aku lihat ternyata sebagian besar penduduk neraka adalah para wanita. Bu, para wanita ibu, bu, ya. Kenapa sebabnya? Ternyata dijelaskan dalam hadis itu yakfurna bil ashir wa yakfurna bil ihsan. Banyak para wanita yang menyebabkan dia akhirnya masuk neraka disebabkan mereka menentang melawat suaminya, tidak rela dengan suaminya, dan tidak ridho dengan kebaikan yang sudah dilakukan oleh suaminya. Tidak ridho, tidak ikhlas atau merasa kurang. Dan kata Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka? Al-famu wal-faraj, yaitu mulut dan juga kemaluan. Mulut ini luar biasa. Disebabkan keserakahan, akhirnya kita naudzubillah. Banyak orang yang akhirnya menghalalkan segala cara. Dengan mulut akhirnya dia menyebabkan menyebabkan gosip, menyebabkan ghibah, mendomba orang. Kemudian dengan faraj ini juga sebab haluan adalah karena keserakahan tadi. Keserakahan. Makanya Islam memberikan solusi terkait dengan ini semua ada penyalurannya. Makanya dihalalkan adanya poligami bagi yang sudah mampu. Kemudian Allah juga membuka pintu zakat, pintu sedekah, pintu wakaf bagi orang yang kelebihan harta. Banyak kan orang yang melakukan maksiat juga karena kelebihan harta. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan karena kemiskinan, banyak juga yang melakukan perbuatan dosa. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita bersungguh-sungguh untuk bisa membebaskan diri kita dari api neraka binatang dengan banyak membaca doa yang diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Maha Mulia, Maha Dermawan, maka maafkan kami ya Allah. Maafkan kami. Karena yang bisa memaafkan ini hanya orang-orang yang berlapor saja, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Memberi Maaf. Banyak orang yang tidak siap untuk
menerima maaf orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru sangat berbeda ketika ada hambanya yang datang kepadanya untuk meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Mudah kita bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Jangan dipilih-pilih Bu ya. Pak, jangan dipilih-pilih malam Lailatul Qadar ini. Katanya ada yang bilang malam ganjil. Kita nggak tahu ganjilnya versi siapa. Karena di Muhammadiyah sekarang malamnya malam 24. Kita malam 23. Kalau kita milih-milih versi kita, nggak tahu mungkin di sana sudah ganjil. Nah gitu. Terus sudah kita. Jangan milih-milih. Jadi 10 hari terakhir ini kita pulkan untuk beribadah dan mencari Lailatul Qadar. Walaupun cuma 2 rakaat salat malam, walaupun dengan 1 ayat, 2 ayat kita baca, walaupun dengan 1 kali, 2 kali kita istighfar atau salawat. Tapi kalau sekali aja, bangun dulu ya. Jangan kita tambah, karena kita yakin kita banyak dosa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah ya Muhammad. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.